Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pramudia Virgo Ananda dengan NIM 200600034, Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya yang bermata kuliah Ekonomi Regional dengan project base makalah elaborasi antara LQ, Shifter, Indeks Ketimpangan, dan Keuangan Daerah Kabupaten Agam. Baiklah, yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Ekonomi regional merupakan suatu cabang dari ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya memasukkan unsur-unsur perbedaan potensi suatu wilayah terhadap wilayah lain. Dengan melihat perekonomian di masing-masing wilayah, dapat diketahui wilayah yang lebih unggul dari wilayah lain, sehingga dapat tentukan wilayah dengan tingkat basis regional yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah dapat menetapkan skala prioritas dalam melakukan pengembangan di suatu wilayah berdasarkan pertumbuhan ekonominya. Dalam konteks pembangunan wilayah, ekonomi regional dapat berperan untuk menganalisis kecenderungan arah pergerakan aktivitas ekonomi di masa mendatang. Ini dapat membantu para perencana teknis untuk merencanakan pembangunan infrastruktur sesuai arah kebutuhan aktivitas yang diinformasikan oleh para ekonom regional. Manfaat ekonomi Manfaat ilmu ekonomi regional yaitu dalam perencanaan wilayah dan kota dapat membantu perencana untuk menghemat waktu dan biaya dalam proses menentukan lokasi suatu kegiatan atau proyek. Ilmu ekonomi regional memiliki alat analisis yang dapat menunjukkan di bagian wilayah mana suatu kegiatan atau proyek memiliki keunggulan komparatif. Dengan demikian, bagian wilayah yang perlu disurvei secara rinci dapat dipersempit untuk menghemat waktu dan biaya. Analisis dalam ilmu ekonomi regional juga membutuhkan biaya yang relatif murah karena dalam banyak hal, analisisnya cukup menggunakan data-data sekunder. Dengan demikian, ilmu ekonomi regional dapat membantu perencana untuk menghemat waktu dan biaya dalam proses pemilihan lokasi. Selanjutnya yaitu deskripsi permasalahan dan keunggulan Kabupaten Agam. Agam merupakan sebuah kabupaten yang terletak pada Provinsi Sumatera Barat, yaitu di Indonesia. Penamaan kabupaten ini menggunakan nama Kabupaten Agam didasari Sang Tambo, yang mana sebelumnya beberapa nagari yang berada pada tempat kabupaten ini sekarang, dahulunya dikenal pula menggunakan nama Luhak Agam. Kabupaten Agam tidak hanya unggul dari sisi geografis saja, tapi juga memiliki potensi wisata alam yang sangat potensial untuk dikembangkan. Saat ini saja, tercatat ada 56 objek wisata alam yang mayoritas objeknya terletak di kawasan barat seperti Kecamatan Tanjung Raya dan Tanjung Mutiara. Objek wisatanya sangat beragam, seperti wisata alam, wisata sejarah, atau situs budaya, seni budaya, dan wisata minat khusus. Bentuk potensi wisata alamnya berbasis keindahan alam seperti perbukitan atau pegunungan, air terjun, pemandian, panorama danau, lembah, lautan, dan pantai. Kekayaan keindahan alam tersebut yang di dalamnya juga terdapat kawasan wisata koridor Embun Pagi. Dan Puncak Lawang ini telah membuat Kabupaten Agam dikenal sebagai daerah tujuan wisata utama di Sumatera Barat. Kabupaten Agam sebagai daerah yang memiliki potensi wisata dan budaya memiliki potensi untuk tampil di pasar dunia dengan komoditi unggulannya dari subsektor industri pengolahan. Komoditi sulaman sebagai industri kreatif adalah komoditi yang dipetakan mampu untuk bersaing dari subsektor industri pengolahan karena kaya akan nilai budaya daerah setempat dan nilai-nilai Islami. Berbagai program dan kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk mendukung komoditi ini untuk tampil di pasar internasional. Komoditi sulaman ini sudah ada sejak dahulu dan turun-temurun dilestarikan, sehingga terjaga budayanya. Komoditi sulaman ini berdaya saing tinggi, baik secara nasional maupun internasional. Dari sekian banyak aspirasi yang dikeluhkan masyarakat, yang paling dominan dibutuhkan masyarakat berupa infrastruktur dalam bentuk jalan dan jembatan. Kondisi itu sangat diperlukan, karena rentang jarak yang terlalu jauh dari pusat ibu kota, kecamatan yang berimbas pada peningkatan beban biaya transportasi. Kabupaten Agam merupakan salah satu kabupaten terbesar di Sumatera Barat. Kabupaten Agam juga memiliki julukan kota perdagangan, karena kekuatan ekonomi yang dimiliki kota ini mempunyai peran yang cukup strategis dan diperhitungkan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Barat.
Selanjutnya itu studi literatur. Yang pertama, konsep ekonomi regional. Ilmu ekonomi regional muncul sebagai suatu perkembangan baru dalam ilmu ekonomi yang secara resmi baru mulai pada pertengahan tahun 50-an. Ilmu ekonomi regional muncul sebagai suatu kritik dan sekaligus memberi dimensi baru pada analisis ekonomi dalam rangka melengkapi dan mengembangkan pemikiran ekonomi tradisional sehingga dapat memecahkan masalah-masalah sosial ekonomi yang terus berubah sepanjang zaman. Ilmu ekonomi regional salah satu cabang ilmu ekonomi yang memiliki kekhususan yang tidak dibahas dalam cabang ilmu lainnya. Tujuan ilmu ekonomi regional yaitu untuk menentukan pada wilayah mana suatu kegiatan ekonomi sebaiknya dipilih dan mengapa wilayah tersebut menjadi pilihan. Selain itu, Ferguson mengatakan bahwa tujuan utama kebijakan ekonomi adalah full employment, economic growth, dan price stability. Peran ilmu ekonomi regional yang pertama yaitu penentuan kebijaksanaan awal, sektor mana yang dianggap strategis, memiliki daya saing dan daya hasilnya yang besar, comparative advantage. Yang kedua yaitu dapat menyarankan komoditi atau kegiatan apa yang perlu dijadikan unggulan dan di sub wilayah mana komoditi itu dapat dikembangkan. Selanjutnya yaitu keuntungan lokasi dan potensi relatif Kabupaten Agam. Kabupaten Agam memiliki potensi lahan yang cukup mendukung pengembangan usaha tani. Sistem usaha tani terpadu memberikan peluang besar dalam meningkatkan dan memantapkan ketahanan pangan serta pendapatan petani. Lebih lanjut, apabila dalam suatu sistem usaha tani terpadu dirancang keterkaitan yang mutualistis antar jenis usaha tani, akan lebih menguntungkan baik secara ekonomi, teknis, dan lingkungan. Sistem usaha tani terpadu dapat mengurangi risiko kegagalan panen karena ketergantungan pada satu komoditi dapat dihindari dan hemat ongkos produksi. Untuk menerapkan sistem usaha tani terpadu tersebut, diperlukan teknologi yang mencakup penyediaan teknologi varietas unggul, berbagai komoditas bernilai ekonomi relatif menguntungkan seperti tanaman pangan, hortikultura, jenis ternak dan ikan, serta teknologi pengolahan limbah. Untuk mendapatkan nilai tambah bagi keluarga tani, antara lain dapat dilakukan pengolahan hasil yang diusahakan oleh rumah tangga petani. Sistem usaha tani terpadu selain dapat memperluas sumber-sumber pendapatan, sistem usaha tani terpadu juga merupakan strategi untuk memperkecil risiko kegagalan usaha. Sebagai salah satu strategi dalam pembangunan pertanian, sistem usaha tani terpadu perlu didukung oleh faktor-faktor penunjang seperti infrastruktur yang baik, komunikasi lancar, ketersediaan modal, pasar terjamin, dan kebijakan pemerintah. Salah satu contoh dalam pelaksanaan sistem usaha tani terpadu adalah sistem integrasi tanaman dan ternak, yang mana sistem ini menciptakan kondisi yang secara ekologis saling mempengaruhi limbah tanaman menjadi pakan ternak. Sebaliknya, ternak dapat menghasilkan pupuk kandang, kompos, dan tenaga untuk budidaya taman. Selanjutnya yaitu penelitian tentang keuntungan lokasi. Lokasi pengkajian Kabupaten Agam dengan memilih lokasi contoh yaitu Kecamatan Ampe 4 Angkat dan Kecamatan Baso. Pelaksananya dilakukan pada bulan April sampai dengan November tahun 2011. Metode pengkajian dilakukan secara bertahap. Yang pertama dengan desk studi, yang kedua survei petani dan PRA atau FGD. Desk study bertujuan untuk mengkompilasi data sekunder tentang potensi biofisik, luas areal tanam, populasi ternak, kelembagaan, dan aspek sosial. Di samping itu, juga menghimpun hasil-hasil penelitian yang relevan dan teknologi yang telah dihasilkan mendukung pengembangan sistem usaha tani terpadu. Parameter utama dari petani contoh diantaranya data input-output usaha tani, penguasaan sumber daya pertanian, skala usaha, keragaman sistem usaha tani, hasil pendapatan, status teknologi, dan kendala yang dihadapi. Pengumpulan data dilakukan dengan analisis data yang dilakukan secara deskriptif, tabulasi, persen nisbah rata-rata, analisa usaha tani, dan analisa SWOT. Selanjutnya yaitu metodologi. Yang pertama, rumus location quotient atau LQ. LQ sama dengan nilai tambah sektor I di suatu daerah per produk domestik regional bruto daerah atau PDRB per nilai tambah sektor secara nasional per PNB yaitu produk nasional bruto atau GNP. Yang kedua yaitu rumus shift share, regional share, RIJ, provincial share. RIJ merupakan regional share sektor I di daerah J selama satu periode. YT merupakan nilai tambah seluruh sektor pada tingkat provinsi pada akhir periode.
yaitu selanjutnya itu nilai tambah sektor I di daerah J pada awal periode, dan Y0 merupakan nilai tambah seluruh sektor pada tingkat provinsi pada awal periode. Selanjutnya yaitu rumus proporsional industri mix shift PIJ. PIJ yaitu proportional shift sektor I di daerah J selama satu periode. YIJ0 merupakan nilai tambah sektor I di daerah J pada awal periode. YIT merupakan nilai tambah sektor I pada tingkat nasional pada akhir periode. YT merupakan nilai tambah seluruh sektor pada tingkat nasional di akhir periode. Dan Y0 merupakan nilai tambah seluruh sektor pada tingkat nasional di awal periode. Dan selanjutnya itu rumus differential shift atau DIJ. Pada keterangan bahwa DIJ merupakan differential shift sektor I di daerah J selama satu periode. YIJ0 merupakan nilai tambah sektor I di daerah J pada awal periode. YIJT merupakan nilai tambah sektor I di daerah J pada akhir periode. YTI merupakan nilai tambah sektor I pada tingkat nasional di akhir periode. Dan Y0I merupakan nilai tambah sektor I pada tingkat nasional di awal periode. Selanjutnya itu hasil. Pada perhitungan LQ, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa analisis menemukan data bahwa subsektor industri pengolahan memiliki keunggulan dan daya saing, sehingga berpotensi dikembangkan untuk peningkatan perekonomian daerah. Nilai location quotient atau LQ pada Kabupaten Agam yang bernilai lebih dari 1 pada tahun 2015 ada 4 sektor. Selain daripada 4 sektor tersebut memiliki nilai location quotient atau LQ kurang dari 1, berarti peranan sektor tersebut di daerah Kabupaten Agam itu lebih kecil daripada peranan sektor tersebut secara Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2020, nilai location quotient atau LQ pada Kabupaten Agam yang bernilai lebih dari 1 ada 4,4 sektor. Tersebut merupakan sektor basis yang mana peranannya pada Kabupaten Agam lebih menonjol daripada peranan sektor tersebut secara Provinsi Sumatera Barat. Selama periode 2015 sampai 2020, ada 2 sektor yang berubah dari non-basis menjadi basis. Yang kedua yaitu perhitungan pada regional share. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa yang memiliki regional share terbesar di wilayah Kabupaten Agam adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 3.780.189 atau 32%. Sedangkan sektor yang memiliki regional share terkecil adalah pengadaan listrik dan gas sebesar 2.797 atau 0%. Regional share yang dimiliki Kabupaten Agam selama 2015 sampai 2020 adalah 11.911.291. Selanjutnya yaitu pada proportional shift. Jika dilihat dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada wilayah Kabupaten Agam, dengan menggunakan proportionality shift mendapatkan hasil negatif, karena daerah tersebut berspesialisasi pada sektor yang tumbuh dengan lambat pada tingkat kabupaten atau kota. Jika menggunakan differential shift, hasilnya juga negatif, yang mana sektor bersangkutan memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah bila dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat kabupaten atau kota. Faktornya itu, SDM yang kemungkinan banyak menganggur, dan lahan kosong yang tidak dimanfaatkan. Selanjutnya itu differential shift. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa semua sektor di daerah Kabupaten Agam memiliki nilai differential shift yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa semua sektor tersebut memiliki tingkat pertumbuhan lokasi yang baik dan keuntungan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan basis ekspor. Baiklah, yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan. Masuknya Kabupaten Agam sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Sumatera Barat, dalam menyikapi hal ini, pemerintah Kabupaten Agam dituntut mampu membaca peluang, menggali sumber daya lokal yang ada untuk menghasilkan manfaat bagi kesejahteraan daerah dan masyarakat. Selain itu, daerah ini juga memiliki potensi objek wisata yang cukup bervariasi, terdiri dari wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, dan wisata kuliner. Saat ini saja, tercatat ada 56 objek wisata alam yang mayoritas objeknya terletak di kawasan barat seperti Kecamatan Tanjung Raya dan Tanjung Mutiara.
Objek wisatanya sangat beragam seperti wisata alam, wisata sejarah atau situs budaya, seni budaya, dan wisata minat khusus. Bentuk potensi wisata alamnya berbasis keindahan alam, seperti perbukitan dan pegunungan, air terjun, pemandian, panorama danau, lembah, lautan, dan pantai. Kekayaan keindahan alam tersebut yang di dalamnya juga terdapat kawasan wisata koridor Embun Pagi dan Puncak Lawang ini telah membuat Kabupaten Agam dikenal sebagai daerah tujuan wisata utama di Sumatera Barat. Berbeda dengan kondisi alamnya yang memikat wisatawan baik asing maupun domestik, sarana dan prasarana penunjang pariwisata di daerah ini belum memadai. Lingkungannya pun belum tertata dengan baik. Hal tersebut terjadi karena penataan kawasan selama ini dilakukan belum terpola dengan baik, cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Penyebabnya adalah karena belum adanya rencana pengembangan kawasan serta terbatasnya kemampuan keuangan daerah Kabupaten Agam. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Agam banyak sekali hambatan, terutama dari segi modal. Dari awal pengembangan pariwisata, hanya pemerintah Kabupaten Agam yang paling banyak berinvestasi. Selain hambatan modal, ada lagi hambatan lainnya, yaitu kurangnya sumber daya manusia yang berguna bagi pengelolaan dan pengembangan objek wisata yang berada di Kabupaten Agam, khususnya terhadap potensi objek wisata yang belum dikenal oleh masyarakat luas, kurangnya promosi oleh pihak swasta dan pemerintah setempat, sehingga pihak investor tidak tertarik untuk menanamkan modalnya dan kurangnya fasilitas pendukung sektor pariwisata seperti fasilitas restoran atau rumah makan yang memiliki kualitas yang lebih baik, toko souvenir, dan penginapan. Baiklah, sekian hasil dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.